Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 2, subtema 2 PP 3 dan 4, level 3 tahun pelajaran 2020-2021. Pelajaran SBDP, kita akan belajar mempraktekkan gerak tari dengan menirukan gerak hewan. Gerak hewan yang akan kita tirukan adalah gerak hewan kelinci. Perhatikan gambar berikut, kemudian silahkan tirukan. Pertama, gerak kelinci diam, kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Yang kedua, gerak kelinci berdiri, kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Yang ketiga, gerak kelinci melangkah, kedua kaki melangkah ke depan. Yang keempat, gerak kelinci meloncat, kedua kaki meloncat ke depan. Sekarang silahkan praktekkan gerakan tadi sambil menyanyikan lagu berikut ini. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dongeng tentang hewan atau fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Pesan atau amanat biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Bagaimana cara menemukan pesan dalam dongeng? Nah, kita pertama harus membaca dongeng dengan cermat. Setelah kita membaca dongeng dengan cermat, kita akan memahami isi dongeng. Setelah memahami isi dongeng, kita akan menemukan pesan dongeng. Perhatikan dongeng berikut ini. Seorang anak gembala selalu mengembala domba milik tuannya dekat suatu hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Karena mulai merasa bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya sendiri dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan memainkan serulingnya. Suatu hari ketika dia mengembalakan dombanya di dekat hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya apabila dia melihat serigala. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak memanggil bantuan, dan orang-orang sekampung akan datang membantunya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang sekampungnya datang untuk membantunya. Dan anak gembala itu sekarang walaupun tidak melihat seekor serigala pun, dia berpura-pura lari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala, serigala!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu orang-orang sekampung. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala, serigala!" Kembali orang-orang kampung yang berlari datang untuk menolongnya, hanya menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak kembali. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Dalam ketakutannya, anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak, "Serigala, serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak, mereka tidak datang untuk membantunya. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata mereka. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Selesai. Pesan moral yang
yang dapat kita ambil dari kisah si penggembala dan serigala adalah pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi, walaupun saat itu mereka berkata benar. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Perhatikan soal berikut. Dedi membeli wortel untuk kelinci peliharaannya. Wortel tersebut dijual dalam dua jenis kemasan yang berbeda. Kemasan pertama berisi 5 wortel dan kemasan kedua berisi 6 wortel. Tuliskan sifat pertukaran perkalian tersebut. Kita perhatikan jawabannya. Nah, kita lihat kemasan pertama berisi berapa tadi? Ya, berisi 5 wortel. Kemasan kedua berisi 6 wortel. Kita mulai lihat jawabannya, caranya yaitu dengan pertama, bentuk perkaliannya kemasan yang pertama 5 kali 6 sama dengan 30. Betul. Kemudian bentuk perkalian kemasan yang kedua 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi sifat pertukaran perkalian di atas dapat ditulis 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran PKN tentang keberagaman. Manusia memiliki ciri-ciri baik fisik ataupun sifatnya. Contohnya Benny, dia memiliki sifat penyayang kepada binatang. Sedangkan Edo mempunyai sifat penolong karena sering membantu teman. Dengan adanya keberagaman sifat manusia, jadi kita harus saling toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan toleransi, suasana belajar akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar pun akan berjalan lancar dan tertib. Kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman di sekitar kita tanpa membeda-bedakan sifatnya. Cukup sekian pelajaran dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.